Bisa jelas, Oke. suaranya jelas. Eka, tadi kita sudah dari Denpasar, kita sekarang di Karangasem. Bagaimana dengan kondisi para pengungsi di sana yang bisa Anda laporkan kepada kita? Ya, selamat siang Mario dan Ya. saudara. Memang sampai saat ini memang di Kabupaten Karangasem masih ada beberapa warga yang mengungsi dan karena sampai saat ini di belakang saya melaporkan di dusun Tegading, desa Antige, kecamatan Bangis ini memang sampai saat ini sudah tiga hari pasca banjir masih air menggenang di pemukiman warga. Dan sampai saat ini memang sejumlah pengungsi yang merupakan dampak dari banjir ini memang ada jumlahnya sekitar 35 kakak yang mengungsi. Namun tempat pengungsi yang di Kabupaten Karangasem ini memang terjadi secara mandiri, tidak disediakan posko pengungsian oleh pemerintah sehingga warga harus mengungsi ke rumah-rumah kerabat yang berada di 3 desa, yang ini Desa Antige, Desa Gegelang, dan Padangbae, Mario. Oke, Eka, sampai saat ini saya ulang tegaskan lagi apa yang Anda sampaikan. Sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah untuk posko pengungsian ya? Ya, Mario, benar. Sampai saat ini memang pihak pemerintah belum menyediakan posko pengungsian, termasuk sembako pun belum ada diberikan oleh pemerintah, sehingga para pengungsi atau korban banjir ini memang mengharapkan untuk ada bantuan dari pemerintah, karena kondisi saat ini sudah beberapa warga atau korban banjir ini sudah mulai merasakan gatal, ada merasakan kedinginan di saat para pengungsi tidur di teras-teras rumah warga seperti itu. Oke, kalau mungkin saja dari cerita Anda bersama keluarga yang harus mengungsi di rumah kerabat, rumah keluarga, bagaimana dengan kebutuhan makanan mereka, kebutuhan sanitasi mereka? Apa mungkin cerita yang Anda dapatkan dari para korban tersebut? Ya, Mario, memang sempat tadi berbincang-bincang dengan beberapa pengungsi, memang sampai saat ini sangat membutuhkan bantuan karena saat ini untuk kebutuhan sehari-hari warga masih meminta kepada kerabat-kerabat yang merupakan tempat pengungsiannya, karena saat terjadinya banjir tersebut warga yang panik dan tidak bisa menyelamatkan harta bendanya, sehingga saat ini hanya warga membawa pakaian untuk mengungsi, sementara barang seperti beras dan bahan pokok lainnya tidak bisa diselamatkan, sehingga untuk saat ini warga hanya meminta kepada kerabat yang merupakan tempat pengungsiannya. Karena itu warga sangat-sangat membutuhkan perhatian dan bantuan oleh masyarakat, terutama warga juga memohon kepada pemerintah setempat agar air yang mengendangi rumah warga ini segera diatasi dengan disedot, sehingga warga bisa melakukan pembersihan endapan-endapan lumpur dan bisa beraktivitas, karena hanya satu-satunya rumah yang ditempati warga tergenang air, sehingga warga harus lama-lama mengungsi di rumah-rumah kerabat. Seperti itu, Mario. Ya, Eka, apakah sudah ada dialog dengan pemerintah setempat ataupun informasi kepada pemerintah setempat atas apa saja yang menjadi keluhan warga, termasuk masih ada genangan yang mungkin dengan alat pemerintah setempat bisa dilakukan percepatan untuk pengeringan ataupun juga membantu keluarga yang masih mengungsi di kerabat ini agar bisa kembali beraktivitas di sana? Mario dan saudara, memang setelah sempat berbincang dengan beberapa pihak desa maupun pihak camat, memang siang ini memang pihak camat, desa, dan kadus setempat memang sudah melakukan audiensi ke ruang wakil bupati untuk menangani seperti apa nantinya bantuan yang akan disalurkan dan seperti apa untuk menangani genangan air. Memang sampai saat ini air masih menggenang karena di mana posisi pemukiman warga ini berada di bawah sungai, sementara sungai sudah sangat tinggi dan tidak bisa air kembali ke sungai. Nah, untuk saat ini saya lihat beberapa petugas dari BPBD dan Damkar sudah mulai berdatangan untuk mencoba untuk memompa air ini agar segera air yang mengenangi rumah warga bisa diatasi, seperti itu, Mario. Oke, ya kita harapkan memang dengan kondisi seperti ini antisipasi dan juga solusi dari pemerintah daerah setempat bisa lebih cepat untuk nantinya para korban yang sampai saat ini masih tercerai berai harus mengungsi
ataupun tinggal di rumah kerabat bisa kembali ke rumahnya masing-masing dan juga bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Eka Winarta dari Karangasembali atas laporannya. Utamakan kehati-hatian dalam bertugas ya.